Selamat pagi. Jumpa kembali dengan EduTech Labs Podcast bersama saya Ganis Putra Widanarto. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial bagi EduTech Labs Podcast. Beliau adalah Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Bersama saya saat ini Dr. Yuli Utanto MSI. Kita panggil Kang Yuli. Selamat datang Kang Yuli. Baik, terima kasih Mas Ganis. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat dan semoga teman-teman semuanya sehat. Terima kasih. Ya, saya dengar kesibukannya selain sebagai Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Ini hobi tenis ya olahraganya? Iya, tenis itu untuk menghibur diri bersama teman-teman. Oke. Seorang akademisi yang hobi olahraga dan yang pasti banyak kegiatan juga di luar sana, kita pingin menerima banyak ilmu ini dari seorang Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Seperti yang kita tahu, sekarang ini sedang gempar-gemparnya perubahan kurikulum. Pada beberapa waktu yang lalu kita mendengar tentang kurikulum darurat ya. Kang Yuli ingat ya, ada kurikulum darurat ketika masa pandemi itu. Ya, sebenarnya betul. Tujuan dibentuknya kurikulum baru seperti ada kurikulum darurat itu apa sih? Kurikulum darurat itu hadir untuk memfasilitasi anak supaya tetap belajar meski dalam situasi pandemi. Dan karena itu disebut kurikulum darurat, maka pengambilan konten atau materi itu bisa difokuskan pada yang paling utama. Misalnya tentang sejarah. Nah, sejarah itu kan banyak, ada sejarah dunia, ada sejarah Indonesia. Nah, karena ini kurikulum darurat, maka boleh diambil yang penting, yaitu karena ini mendidik anak Indonesia, maka boleh diambil sejarah Indonesia dulu, yang sejarah dunia dan sebagainya barangkali nanti bisa belakangan. Begitu tujuannya, supaya anak-anak tetap belajar di era pandemi. Sebenarnya tujuannya sangat mulia ya. Sebagai Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, setiap hari bergelut dengan kurikulum. Menurut Kang Yuli ini, pada kurikulum yang sering berubah-ubah ini apakah ada tendensi politik atau tidak sih? Pemberlakuan kurikulum itu keputusan politik, sehingga kemudian dasar untuk pemberlakuannya juga menjadi keputusan-keputusan yang sifatnya politik. Dan kalaupun dimaknai bahwa di balik pemberlakuan kurikulum itu ada politik, ya bisa jadi ada. Namun politik itu didasarkan pada pandangan untuk membelajarkan generasi penerus anak bangsa. Jadi kalaupun ini dikatakan politik, ya politiknya itu politik yang bagus karena berupaya untuk mengadakan adanya perubahan supaya konten-konten materi kurikulum itu berubah mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Jadi arah kebijakan perubahan kurikulum saat ini sudah sesuai ya, gitu ya? Ya, karena kurikulum itu produk waktu, maka kurikulum yang terbaik ya yang sedang kita laksanakan hari ini, yang sedang kita inisiasi untuk diimplementasikan. Ya, kurikulum yang sedang dilakukan eksperimen ini ya di beberapa sekolah penggerak itu ya. Oke, baik. Sebagai seorang Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, punya beban beban akademis nggak dengan mendapati perubahan-perubahan kurikulum di Indonesia dalam jangka waktu yang sangat cepat menurut saya ini? Ya, sebenarnya di jurusan kurikulum teknologi pendidikan, para akademisinya dan terutama sekarang yang kita sedang diamanai untuk memanajemen jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan itu punya tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam hal menyampaikan, kemudian menyadarkan dan juga memberi informasi kepada masyarakat, terutama para guru yang mendidik para siswa di sekolah. Kita punya tanggung jawab moral untuk memberitahu kepada mereka tentang apa itu kurikulum.
dan bagaimana implementasinya di sekolah, itu sebenarnya kita punya tanggung jawab moral untuk itu. Apalagi senyatanya jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan itu yang fokus ke kurikulum itu sedikit. Yang prodi S2 saja hanya ada 2 di Indonesia. Satu di UNES, prodi S2 pengembangan kurikulum, dan satunya lagi di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, prodi S2 pengembangan kurikulum, dan di sana juga ada S3 pengembangan kurikulum. Nah, ini kita sebenarnya punya tanggung jawab moral untuk ke sana, untuk mengajak pada masyarakat terutama Pak Guru untuk lebih memahami apa itu kurikulum, supaya kemudian dalam membelajarkan siswa itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan tujuannya tercapai secara maksimal, begitu Mas Ganis. Artinya Indonesia ini perlu lebih banyak pemerhati kurikulum ya, gitu ya, untuk justru tidak hanya pemerhati, justru sebaiknya mahasiswa calon pendidik itu, terutama mahasiswa kependidikan itu idealnya mendapat mata kuliah kurikulum. Idealnya. Nah, sementara konteks kita belum semuanya mahasiswa kependidikan itu mendapat mata kuliah kurikulum, dan idealnya di lembaga pendidikan guru LPTK itu ada mata kuliah pengembangan kurikulum yang itu menjadi mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa LPTK begitu. Nah, sementara kan baru ada untuk mahasiswa kurikulum dan teknologi pendidikan. Oke, setiap hari bergelut juga dengan mahasiswa nih. Ada mahasiswa yang progresif, ada yang mahasiswa yang kurang progresif juga untuk memperjuangkan atau membawa nama alma mater jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan. Pernah nggak sebel sama mahasiswa yang nggak paham-paham tentang kurikulum nih? Ya, kalau sebel sih tidak, tetapi kita ya prihatin gitu ya. Artinya prihatin itu harusnya mahasiswa punya kesempatan untuk mempelajari kurikulum, dan ini sebenarnya peluang yang bagus. Karena apa? Tidak banyak mahasiswa yang punya minat dan kegemaran mempelajari kurikulum. Nah, seharusnya punya pemahaman bahwa ketika kita mempelajari hal yang berbeda dengan mahasiswa yang lain, itu justru kekuatannya. Punya kekuatan lebih ya? Punya kekuatan lebih, karena ketika sedikit orang melirik, sedikit orang punya minat untuk belajar kurikulum, nah justru yang punya sedikit mahasiswa yang punya minat belajar kurikulum ini ke depan punya peluang yang lebih bagus, karena menjadi orang yang sedikit itu loh. Nah, karena sedikit, ketika negara membutuhkan tema-tema tentang kurikulum ada dalam setiap masyarakat, terutama guru, mahasiswa kurikulum dan teknologi pendidikan atau siapapun yang belajar kurikulum punya momentum, punya media, punya ajang, punya wahana untuk menyampaikan ide gagasannya. Dan yang pasti punya daya jual yang lebih tinggi ya. Betul, karena itu membedakan diri dari kebanyakan orang itu menjadi salah satu strategi kekuasaan. Nah, dengan punya ilmu yang berbeda dari orang kebanyakan, maka itu menjadi satu kekuasaan, menjadi kekuatan. Katanya pengetahuan adalah kekuatan ya. Disinilah perannya di situ. Oke, bicara tentang strategi kekuasaan lagi nih. Dengar-dengar Anda lulusan sosiologi ya, benar ya? Betul, saya S2-nya sosiologi studi pembangunan. Terus kenapa nyasar di kurikulum teknologi pendidikan? Nah, karena mempelajari kurikulum itu harus didasarkan pada konteks sosial budaya masyarakat. Dan yang paling penting, orang mengembangkan kurikulum itu didasarkan pada akar budaya. Nah, akar budayanya ya akar budaya masyarakat. Kalau itu dalam suatu bangsa, pengembangan kurikulum itu didasarkan pada akar budaya masyarakat, akar budaya bangsa. Nah, ini kan konteksnya sosiologi banget begitu. Ya, perkembangan sosial itu perlu diamati lebih dalam untuk mengungkap lagi ya, lebih dalam lagi. Dan S2-nya sosiologi, S3-nya? Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dengan disertasi tentang kurikulum pendidikan alternatif. Betul. Nah, ini apa ini bedanya dengan kurikulum darurat, kurikulum pendidikan alternatif? Ini apa bedanya? Nah, kalau kurikulum darurat itu hadir karena situasi dan kondisi yang memaksa, karena situasinya berbeda dalam situasi yang membahayakan, sehingga kemudian
kurikulum itu hadir sebagai bentuk pelayanan, meskipun dalam keadaan yang darurat berbahaya, tetapi hak belajar anak didik itu tetap bisa dilayani. Berbeda dengan kurikulum alternatif. Kalau kurikulum alternatif itu berarti dia menjadi sebuah pilihan yang dipilih secara sadar. Kenapa saya katakan secara sadar? Karena banyak diberlakukan kurikulum-kurikulum lain selain alternatif, seperti kurikulum nasional, seperti kurikulum pengembangan hasil satuan pendidikan. Namun ada sekolah-sekolah yang dalam pelaksanaan pembelajarannya di sekolah itu memadukan antara kurikulum yang dikemas secara mandiri oleh sekolah dengan kolaborasi guru dan siswa, menyepakati tentang apa yang akan dipelajari bersama-sama. Nah, ini berbasis kebutuhan. Namun ada kurikulum yang didasarkan pada basis perencanaan gitu. Nah, untuk yang alternatif itu didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan belajar siswa di satuan pendidikan gitu. Oke, berarti kurikulum alternatif ini sebagai fundamen kurikulum yang sedang digencarkan, yang akan diterapkan di 2024 ini ya, sebenarnya kurikulum prototipe itu ya. Itu kan mengakomodir kebutuhan begitu ya, sepertinya fundamennya hampir sama. Sepertinya ada semacam kesadaran untuk memberi ruang gerak kepada sekolah-sekolah supaya kemudian sekolah-sekolah itu bisa mengembangkan diri agar punya keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Karena memang eksistensi sekolah itu berada pada lingkungan sosial budaya yang barangkali satu sekolah dengan sekolah lainnya tidak sama. Iya, betul sekali. Beragam kondisi sosial, beragam kondisi budaya dan juga kearifan lokal ini sepertinya yang memicu itu semua. Ya, dan Kang Yuli nih, dari pembicaraan kita tentang disertasi tentang kurikulum pendidikan alternatif itu, sekarang banyak bermunculan sekolah alam di Indonesia. Dan itu ternyata lebih banyak diminati, tidak hanya oleh masyarakat umum, tapi dari kalangan artis. Ini sebenarnya fenomena apa ini yang terjadi, Kang Yuli? Nah, fenomenanya yang muncul itu memang menarik, karena memang meskipun kita sekarang hidup di era teknologi ya, Mas Ganis, itu teknologi kan tidak selalu memudahkan kehidupan manusia. Ya, meskipun punya peran untuk memudahkan, tapi kan tidak selalu. Bahkan ada yang dampak buruk dari teknologi gitu ya. Nah, menyadari bahwa teknologi itu bermuka dua, di satu sisi membantu kehidupan manusia, tapi di satu sisi tidak selalu, maka kemudian timbul kesadaran pada orang-orang tua itu untuk meminimalisir dampak teknologi, sehingga kemudian memilih untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang tadi Mas Gani sebutkan, sekolah alam, yang di sana anak belajar secara langsung kepada alam, di alam begitu ya. Dan itu lebih menarik untuk perkembangan siswa menurut para orang tua begitu. Nah, alasannya di situ sebenarnya. Jadi dengan munculnya sekolah-sekolah alternatif, sekolah alam, itu di situ alasannya. Dan pernah ada berita yang menarik, barangkali Mas Ganis pernah dengar. Anak-anaknya tokoh-tokoh teknologi dunia seperti Bill Gates dan kawan-kawannya, Larry Page, dan itu ada pernah dengar bahwa mereka malah mengkondisikan anaknya untuk belajar di alam, tidak dengan teknologi gadget dan lain-lainnya itu. Ya, sepertinya kabar ini kan sering kita dengar, ada orang yang mengatakan begitu. Iya, betul sekali ya. Dan itu menjadi pilihan bagi orang tua sibuk ya untuk menghindarkan anaknya dari kecanggihan teknologi sepertinya itu. Ya. Beberapa waktu yang lalu ini juga ada kurikulum yang sering diprotes oleh pelaku pendidikan, namanya K13 ini. Dalam tataran pengamat kurikulum ini, Kang Yuli ini, sebenarnya di kurikulum 13 itu apakah banyak faktor-faktor sehingga menghambat para pelaku pendidikan, maka terjadi ketidakpuasan sehingga banyak yang memilih ke sekolah-sekolah alternatif begitu. Ini apa sih pandangan dari seorang ahli kurikulum ini? Iya.
soal kurikulum 13 itu sebenarnya itu kurikulum yang dikembangkan berdasarkan hasil riset dan itu dikembangkan oleh ahli kurikulum. Dan yang menjadi tim pengembangnya salah satunya kan ahli kurikulum dari Universitas Pendidikan Indonesia itu. Namun yang namanya perubahan itu selalu direspon dengan bermacam-macam. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dan yang paling mudah orang melakukan tindakan terhadap perubahan adalah menolaknya. Yang paling mudah itu ya menolak terhadap perubahan-perubahan itu. Nah, sehingga kemudian berdampak pada implementasinya, sehingga ada pihak yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, ini kemudian berdampak pada implementasinya di lapangan. Sehingga kemudian dampaknya ini implementasinya ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Namun secara prinsip implementasi kurikulum 13 itu sebenarnya di sekolah-sekolah yang sudah menerapkannya itu menurut hasil beberapa penelitian yang dilakukan, termasuk perguruan tinggi juga banyak melakukan penelitian, itu sebenarnya sudah bagus. Namun memang dalam hal pelaksanaannya itu kan sudah diinisiasi sejak tahun 2013 dan sekarang sudah tahun 2022. Jadi kan sudah hampir 10 tahun. Nah, memang mendekati 10 tahunan itu memang ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, sehingga kemudian perlu penyempurnaan konten materi yang ada di kurikulum sebelumnya, sehingga kemudian terjadi penyempurnaan pada kurikulum yang sekarang. Idealnya harus berubah ya? Ya, memang perubahan itu harus terjadi karena ya dunia itu kan berkembang, kehidupan itu berkembang, berubah. Maka perubahan-perubahan ya memang harus terjadi. Karena dengan berubah itu sendiri maka kemudian mengarah ke penyempurnaan. Begitu, Mas Ya, Ganis. dan pro kontra itu juga akan menyempurnakan ini ya. Betul, karena dengan adanya kritik, dengan adanya masukan itu kekurangan sana sini itu bisa dilengkapi, bisa lebih diperbaiki lagi begitu. Oke, menarik sekali ini Kang Yuli, ini banyak sekali kegiatannya. Saya dengar juga sebagai ketua HIPKIN Jawa Tengah. HIPKIN, apa itu HIPKIN? HIPKIN itu Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia. Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia. Kerjaannya cuma mengembangkan kurikulum gitu? Ya, di samping itu kita juga punya misi untuk mensosialisasikan kurikulum kepada semua masyarakat di Indonesia, karena orang selama ini menganggap bahwa kurikulum itu hanya ada pada persekolahan, tapi senyatanya tidak, bahwa kurikulum itu ada di semua kegiatan pendidikan yang tujuannya untuk memberdayakan masyarakat, seluruh lapisan masyarakat itu, yang tujuannya untuk meningkatkan pemberdayaan, ya, memberi pengetahuan, keterampilan dan sikap, membangun sikap masyarakat itu, ya di dalamnya ada kurikulum. Karena kurikulum itu hadir dalam setiap kegiatan pendidikan, itu dia menjadi jantungnya pendidikan. Oke, dan selain menjadi ketua Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia ya, juga punya mandat nih pembentuk Ikatan Cendekiawan Muda Indonesia ini. Luar biasa sekali. Ini kenapa harus Anda? Begini ceritanya, Mas Ganis, bahwa ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Oh, Muslim, maaf ya, saya muda tadi ya, Muslim. Oke. Betul. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia itu dulu diinisiasi oleh almarhum Prof. Habibie dan kawan-kawannya. Ya, mudah-mudahan beliau diterima ya di kedamaian ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau membangun ICMI waktu itu. Dan ICMI itu yang masuk pada kepengurusan ICMI itu usianya di atas 45 tahun. Di atas 45 tahun. Nah, sementara yang namanya ilmuwan itu kan tidak hanya yang ada
yang sudah berusia 45 tahun, tapi juga banyak yang di bawah 45 tahun. Nah, yang di bawah 45 tahun inilah kemudian semenjak 10 tahun terakhir ini sudah mulai mengorganisir diri dalam organisasi bersama ICMI, yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Muda. Muda. Nah, muda itu tujuannya untuk mengakomodasi, untuk menghimpun cendekiawan-cendekiawan yang usianya masih di bawah 45 tahun. Nah, nanti kalau sudah di atas 45 tahun akan terlibat atau bergabung dengan ICMI yang bukan muda, ya boleh begitu. Nah, kenapa saya begitu? Nah, kenapa saya itu karena kebetulan saya terlibat bersama teman-teman yang sebelumnya sudah mendapat mandat untuk mendirikan ICMI di berbagai provinsi di Indonesia. Nah, kebetulan Jawa Tengah ini belum ada, sehingga kemudian mandat itu disampaikan kepada saya untuk membentuk kepengurusan fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Muda di Jawa Tengah. Dan ini sedang proses, karena saya mendapat mandat itu dalam waktu 60 hari harus sudah terbentuk kepengurusan itu. Luar biasa sekali, kegiatannya sangat sibuk. Anda ini punya hobi nggak di luar kegiatan itu? Selain kegiatan-kegiatan akademis ini, hobinya apa? Nah, kalau hobi itu harus, karena ini menjadi katalisator gitu ya. Ketika kita sibuk, jenuh dan penat dengan semua aktivitas pekerjaan, maka yang bisa menjadi salah satu hiburan adalah menjalani hobi. Hobi yang saya lakukan selain tenis yang tadi Mas Gani sebutkan itu, saya juga trabas. Trabas ya? Ya, bisa main trabas itu. Trabas itu mengendarai motor ya, naik di tengah-tengah hutan gitu. Ya, betul, naik trail gitu. Trail ya. Trail itu, sama kadang jalan-jalan juga di sekitaran hutan dan sawah dengan mobil off-road yang 4x4. Off-road juga, gitu, off-road. Ya. Oke. Dengan profilnya ketua jurusan yang seperti ini nih, ini terjadi ketimpangan ini kalau melihat nih mahasiswanya ini kan banyak yang tidak berpengalaman yang sama nih. Ketua jurusan saya sangat hebat nih, pengurus di mana-mana, ketua di mana-mana, hobinya tidak biasa juga. Dan kalau melihat nih kemampuan mahasiswa di masa-masa pandemi ini, percaya tidak sih dengan kemampuan lulusan mahasiswa masa pandemi, Kang Yuli ini? Ya, saya percaya, karena setiap generasi itu punya inovasi-inovasi tersendiri yang itu akan punya nilai berbeda dengan generasi-generasi lainnya. Karena setiap mahasiswa pada setiap masa itu punya tren pemikiran, punya tren kecenderungan inovasi yang masing-masing berbeda. Meskipun mahasiswa lulusan pada masa-masa pandemi yang memang ini menyulitkan bagi aktivitas pembelajaran kita, tetapi justru dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu malah memacu adanya inovasi, memacu memunculkan kreativitas. Seperti kita itu akan lari lebih kencang ketika dalam posisi dikejar oleh anjing. Kalau kita lari tanpa dikejar apapun, mungkin kecepatannya kan biasa-biasa saja. Tetapi ketika dalam situasi tahu sedang dikejar oleh anjing, barangkali kita pun akan memaksimalkan potensi. Begitupun ketika mahasiswa lulusan dalam era pandemi seperti ini, saya yakin mereka juga punya kemampuan dan punya kreativitas yang barangkali itu mereka miliki dan tidak dimiliki oleh generasi-generasi lainnya. Oke. Pandangan yang sangat objektif sekali ya untuk mahasiswa-mahasiswa pandemi. Kita sebutnya lulusan pandemi begitu ya secara itu ya. Bisa gitu. Lulusan pandemi yang penuh inovasi. Penuh inovasi. Ya, ini merupakan dorongan ini. Kita harus punya trigger untuk mencapai sebuah inovasi atau sebuah ledakan-ledakan. Betul. Ya. Seperti tadi dikejar anjing itu triggernya itu. Nah, karena situasi apapun itu malah justru memaksa orang untuk berkreatif. Justru keterbatasan itu, kesulitan-kesulitan itulah yang justru memicu orang untuk bisa menemukan inovasi-inovasi dan berkreasi. Oke. Selain sebagai seorang ketua jurusan, sebagai ketua himpunan,
hobinya ekstrim, Anda juga menulis jurnal. Ternyata Anda seorang yang sangat puitis. Kami menemukan sesuatu yang unik ini di biodata Anda. Ada kalimat seperti ini. Yuli Utanto lahir dan dibesarkan dalam buayan semilir angin pegunungan Sindoro Sumbing yang mengkondisikan menjadi pribadi cinta lingkungan. Ia pribadi bersahaja, tak lebih dari siapapun dalam hal apapun. Ya, apa ini maksudnya? Ya, itu sih refleksi karena saya lahir di pedalaman ya. Karena dulu kalau orang mengatakan orang pegunungan itu orang pedalaman begitu ya. Orang pedalaman ya, oke. Orang pedalaman. Jadi dan orang pedalaman itu kan setiap pagi, setiap sore itu selalu ketemu dengan keindahan-keindahan. Setiap pagi kita melihat sunrise, setiap sore kita melihat sunset dari ketinggian ya, karena Wonosobo itu kan daerah yang paling tinggi di Jawa Tengah. Dan ketika saya selalu ketemu dengan keindahan-keindahan itulah yang menjadikan saya tulis tadi itu pribadi yang cinta lingkungan itu. Cinta lingkungan dan puitis juga sepertinya. Karena asik begitu kalau pagi-pagi kicau burung dan sebagainya, sunrise itu diburu banyak orang. Orang pada naik ke Sikunir di Dieng dan sebagainya, yang dicari kan sunrise itu. Nah, keindahannya. Dan ketika saya merasa tidak lebih dari siapapun itu, ya sebenarnya yang bisa menikmati alam seperti itu tidak hanya saya, tapi banyak generasi-generasi di atas saya, senior-senior saya justru lebih bisa menikmati keindahan-keindahan itu dengan cara mereka mengunjungi tempat-tempat yang lebih tinggi. Nah, sementara saya belum semuanya. Nah, makanya saya mengatakan saya tidak lebih dari siapapun, karena yang punya kelebihan dibanding saya itu lebih banyak begitu. Luar biasa sekali ya, itu kata-kata bijak dari Anda sendiri, dan tentu saja itu bisa dikutip oleh orang lain. Dan sebagai seorang pribadi Yuli Utanto, Anda punya, kalau zaman sekarang itu namanya quote, atau mungkin closing statement untuk memberikan quote yang indah bagi para pemirsa podcast Lab ini. Baik, para pemirsa podcast EduTech dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, mungkin yang bisa saya bagikan untuk teman-teman dan sahabat semuanya, sebagaimana diminta oleh Mas Ganis untuk quote ini, barangkali yang itu menjadi refleksi dari kehidupan dan perjalanan saya sampai dengan hari ini adalah menjadi orang itu jangan pernah mapan. Selalu bergerak, selalu berusaha, dan selalu berupaya. Jangan pernah mapan. Nyaman dengan kondisi tertentu. Mari kita berusaha untuk selalu mencari tantangan. Jangan pernah mapan kecuali nanti di hadapan Tuhan. Begitu, Mas Ganis. Wah, sangat indah sekali. Ini sebagian dari karya seorang ahli kurikulum, seorang pengelola jurnal ilmiah, ya, seorang evaluator, dan aktif di berbagai kegiatan di Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia, aktif di kegiatan-kegiatan Ikatan Cendekiawan Muslim Muda Indonesia, dan berbagai kegiatan-kegiatan non-akademis. Terima kasih telah datang di ruang podcast kami. Kita akan ngobrol lagi nanti suatu saat dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Kita gali lagi dari berbagai bidang kajian-kajian ilmu yang menyangkut dengan kurikulum. Gitu ya Kang Yuli, terima kasih telah datang di podcast kami. Sama-sama, terima kasih juga sudah mengundang saya di sini. Luar biasa, dapat kopi. Oke, baik. Baik, para pemirsa EduTech Labs Podcast, sekian podcast dari kami. Semoga bisa memberikan pencerahan tentang berbagai bidang kajian kurikulum yang selama ini sedang diperbincangkan. Terima kasih, sampai jumpa.